Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Alchemy God. Bab 661 Rahasia Bai Xing. Chen Xiang sedang duduk di bangku batu di lembah, makan sejenis madu ungu, rasanya yang manis membuatnya tidak bisa menahan diri untuk memakannya. Yan Zilan melepas jubah ungu, dengan sedikit kebencian di wajahnya, "Kamu lebih baik datang ke sini untuk membeli pil dariku." Tentu saja, ini adalah tujuan terbesar Chen Xiang datang ke sini, dia berkata sambil tersenyum, "Aku di sini untuk menemukan tunanganku, apakah Yenyao ada di sini?" Chen Xiang sedikit terkejut, dia ingat bahwa dia sepertinya tidak mengatakan kepada Yan Zilan bahwa dia berasal dari dunia bela diri fana. "Sepertinya aku belum memberitahumu tentang latar belakangku," kata Chen Xiang. "HMPH, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita juga berteman sekarang? Kamu mengatakan bahwa aku tidak lagi sendirian, tentu saja aku ingin peduli padamu." Yan Zilan menatap kosong pada Chen Xiang, dan bersenandung pelan. Chen Xiang menghela nafas, "Zilan, mungkin butuh waktu lama sebelum aku kembali ke alam pil suci setelah aku kembali. Jadi ketika kamu pergi, kamu harus membuat masalah besar." Yan Zilan bertanya dengan lembut, suaranya sedikit khawatir. Chen Xiang mengangguk, "Saya ingin mendapatkan 3 buah token api kekacauan itu, dan kemudian meninggalkan alam pil suci. Saya dapat membantu Anda, membiarkan Anda kembali ke dunia fana tanpa penyesalan, dan saya tidak akan menyisihkan upaya untuk membantu Anda mendapatkan token api kekacauan." Mata Yan Zilan berkedip, dan dia menatap Chen Xiang dengan penuh kasih sayang, membuat Chen Xiang merasa seolah-olah dia tiba-tiba tersengat listrik. Hati Chen Xiang tiba-tiba melonjak liar. Jangan melihat mata sedih dan indah Yan Zilan yang bisa melelehkannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, Saudari Zilan, kamu bisa menjadi wanita dengan status yang kamu miliki hari ini. Aku tidak bisa membiarkan kerja kerasmu selama bertahun-tahun hancur," tanya buru-buru. "Kecantikan harimau putih lahir dari bintang-bintang. Itu metode khusus lain untuk membiarkan harimau putih. Aku baru ingat itu." Long Sui berkata, "Itu adalah keluarga harimau putih yang mengembara di langit berbintang yang luas sepanjang tahun. Namun, metode kultivasi mereka sangat istimewa, yaitu melahap dan membunuh bintang-bintang." "Dan kemudian?" tanya Chen Xiang. "Jadi mereka memiliki kekuatan aneh? Mereka dapat merasakan bintang-bintang, menyerap kekuatan bintang-bintang, dan mereka juga dapat memanggil beberapa bintang untuk jatuh ke tanah untuk mereka latih." Long Sui berhenti, dan berkata, "Hanya saja bintang harimau kosong yang saya temui di luar sepertinya tidak menggunakan metode kultivasi ini, tetapi dia harus tahu, biarkan dia memanggil yang jatuh pada saat itu, sehingga orang-orang kuat itu tertangkap basah. Dan kemudian saya akan bergandengan tangan dengan Anda untuk mendapatkan token api kekacauan." Segera, Yunzu dan Bai Xing datang. Bai Xing telah bertemu dengan senior. Bai Xing membungkuk pada Chen Xiang, yang membuat Yan Zilan mendengus dan mencubit Chen Xiang. "Aku bukan senior." Chen Xiang buru-buru berkata, "Saudari Zilan, bagaimana menurutnya?" Baik Yunju dan Bai Xing menganggap Chen Xiang sebagai ahli, karena sangat sedikit pria yang bisa memasuki lembah Zilan. Melihat Yan Zilan mencubit Chen Xiang seperti ini sekarang, mereka semua dapat melihat bahwa hubungan antara Yan Zilan dan Chen Xiang tidak biasa, tetapi mereka merasa bahwa Yan Zilan dan orang tua seperti itu. Chen Xiang buru-buru melepas pakaian lamanya, memperlihatkan wajahnya yang tampan dengan ujung dan sudut yang tajam. Melihat wajah ini, Yunju dan Bai Xing sama-sama tercengang. "Chen Xiang!" teriak Bai Xing, wajahnya sedikit menggembung, mengingat bahwa dia memanggil Chen Xiang seorang senior sebelumnya, dia malu dan marah. "Maaf." Chen Xiang segera meminta maaf. "Aku tidak marah padamu, aku marah pada diriku sendiri, selain itu, beraninya aku marah padamu." Bai Xing menggigit bibirnya dengan ringan, karena Chen Xiang terluka parah. Itu disempurnakan dari tubuh binatang dewa harimau putih, dan itu memiliki arti yang mendalam bagi klan harimau putih. Yunzu dan Yan Zilan sedikit terkejut, karena mereka bisa melihat bahwa Bai Xing benar-benar tidak berani marah pada Chen Xiang. Yan Zilan mencubit daging di lengan Chen Xiang dan berkata, "Aku sudah mengatakannya sebelumnya,
kamu tidak diizinkan memanjakan saudara perempuanku. Kakak, itu bukan urusannya. Bai Xing buru-buru menghentikannya, menatap Chen Xiang dengan menyalahkan diri sendiri di wajahnya yang cantik. Chen Xiang buru-buru menjelaskan, Saudari Zilan, saya benar-benar tidak memilikinya, dia sedikit takut pada saya karena ini. Chen Xiang buru-buru menunjukkan tangannya yang membunuh dewa. Setelah melihat sepasang sarung tangan kulit harimau, Yan Zilan dan Yunzu segera mengerti, dan pada saat yang sama tertegun, karena Bai Xing sering berbicara kepada mereka tentang klan harimau putih, dan mereka secara alami tahu tentang tentara dewa harimau putih, terutama Yan Zilan. Dia tidak menyangka bahwa Chen Xiang akan memiliki senjata dewa seperti itu, yang berada di luar keberadaan senjata suci. Yunju dan Bai Xing melihat bahwa Yan Zilan bersama orang yang menawarkan hadiah dari Gunung Kekacauan, dan mereka tidak bisa menahan kepanikan. Mereka tidak ingin Yan Zilan menyinggung kekuatan yang begitu kuat seperti Gunung Kekacauan. Bab 662 Upacara Kebangkitan. Yunju dan Bai Xing mengenal Yan Zilan dengan sangat baik. Sekarang mereka melihat bahwa Yan Zilan memiliki hubungan yang tidak biasa dengan seseorang seperti Chen Xiang, mereka sangat bingung. Tentu saja, mereka memiliki kepercayaan mutlak pada Yan Zilan, karena mereka telah bersama untuk waktu yang lama. Yan Zilan juga bekerja untuk kekuatan besar Gerbang Pil Suci agar mereka bertiga memiliki lingkungan yang baik untuk berlatih, sehingga mereka dapat terlindung. Mereka adalah wanita, dan keduanya adalah binatang peri. Mereka adalah objek yang ingin ditaklukkan oleh banyak makhluk abadi yang kuat. Tidak mudah bagi mereka untuk memiliki lingkungan yang aman. Secara alami, mereka tidak ingin dihancurkan begitu saja. Jadi Yunzu dan Bai Xing sangat khawatir. Setelah Yan Zilan memberitahu Yunju dan Bai Xing tentang rencana Chen Xiang untuk merebut 3 token api kekacauan, kedua gadis itu sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka adalah binatang abadi, dan mereka berdua sangat kuat. Jika mereka pergi dengan Yan Zilan lagi, mereka mungkin bisa berhasil. Tapi itu akan membuat mereka hidup dalam persembunyian di masa depan. Dua saudara perempuan, saya tidak akan membiarkan Anda mengambil risiko untuk membantu saya mengambil barang-barang. Setelah melihat ekspresi kedua wanita itu, Chen Xiang buru-buru berkata, saya hanya perlu saudari Bai Xing untuk membantu saya dengan bantuan kecil. Saya bisa melakukannya sendiri ketika saatnya tiba. Yan Zilan berkata dengan serius, kamu harus berjanji bahwa kamu tidak akan pernah membiarkan Bai Xing jatuh ke dalam situasi berbahaya. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Yan Zilan mengangguk ke Yunzu dan Bai Xing. Yunzu dan Bai Xing juga duduk. Yan Zilan adalah kakak tertua mereka. Ketiga putri itu dulu saling bergantung satu sama lain seumur hidup. Hubungan mereka sangat baik. Mereka juga dapat melihat bahwa Yan Zilan memiliki semacam kebaikan terhadap Chen Xiang. Jadi mereka pasti akan membantu Yan Zilan. Chen Xiang tersenyum dan berkata, saudari Bai Xing, apakah mereka tahu tentangmu? Bai Xing mengangguk. Ini sedikit mengejutkan Yan Zilan dan Yunju. Pengalaman hidup Bai Xing adalah yang paling misterius. Tapi Chen Xiang tahu itu. Chen Xiang buru-buru berkata, dia tidak memberitahuku. Hanya saja aku membaca buku secara kebetulan. Buku itu menceritakan tentang kelahiran saudari Bai Xing. Tapi saudari Bai Xing, kamu mungkin hanya tahu bahwa kamu melompat keluar dari bintang besar. Kamu tidak tahu mengapa kamu dilahirkan darinya. Bai Xing menghela nafas pelan, saya telah mencari banyak informasi di dunia surgawi. Setelah saya datang ke dunia alkimia suci, saudara perempuan saya juga membantu saya menemukannya. Tapi saya tidak pernah mengetahuinya. Chen Xiang berkata, tentu saja. Anda adalah kelompok yang paling misterius dan istimewa dari klan Macan Putih. Ini disebut klan Harimau Langit Berbintang. Anda berspesialisasi dalam berkultivasi dengan menyerap kekuatan bintang. Dan Anda semua berkeliaran di langit berbintang. Tidak ada manusia atau binatang lain yang memiliki kemampuan untuk berjalan di langit berbintang sesuka hati. Yunju dan Bai Xing sekarang agak mengerti mengapa Chen Xiang memiliki hubungan yang begitu baik dengan Yan Zilan selama bertahun-tahun. Mereka telah bertemu banyak pria yang berpengetahuan luas dan kuat, tetapi tidak ada yang tahu tentang hal-hal ini. Ahem.
Bos klan Harimau Putih memberitahuku, Chen Xiang tersenyum. Dia melanjutkan, kamu seharusnya tidak pernah mencoba menyerap kekuatan bintang. Kamu tidak hanya bisa menjadi lebih kuat dengan menyerap kekuatan bintang. Kamu juga bisa menggunakan kemampuan khususmu untuk memanggil bintang. Ketiga gadis itu tidak bodoh. Sekarang mereka mengerti mengapa Chen Xiang meminta Bai Xing untuk membantunya. Saat itu ketika Bai Xing turun ke benua di surga, itu adalah upaya bersama dari banyak orang kuat yang menghentikan bintang itu. Jika Bai Xing juga memanggil bintang besar pada waktu itu, maka kamu hanya perlu melakukannya di sini. Kecuali kami. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang kamu lakukan. Ketika kamu memanggil bintang, tidak ada yang akan merasakannya. Kamu dapat yakin, kata Chen Xiang, jantung Shirahoshi berdegup kencang memikirkan memiliki kemampuan yang mengerikan. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Ada banyak bintang di langit berbintang yang luas. Hal-hal seperti bulan dan matahari juga milik bintang. Jika mereka bisa dipanggil, itu akan menyebabkan kehancuran dunia. Baik Yan Zilan dan Yunsu terkejut, dan ada kegembiraan dan kegembiraan, itu karena saudara perempuan mereka memiliki kemampuan yang mengerikan, ini akan memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di dunia yang lemah dan kuat di masa depan. Apa yang akan saya lakukan? Saya tidak tahu apakah saya memiliki kemampuan ini. Dan saya tidak menyadarinya selama bertahun-tahun. Shirahoshi gugup untuk sementara dan bertanya dengan suara rendah. Long Sui memberitahu Chen Xiang cara mengajar Bai Xing untuk membangkitkan kemampuannya sebelumnya, ini sangat sederhana. Itu karena kamu tidak melakukan upacara kebangkitan. Setelah kamu bangun, kamu harus menyampaikan kenangan. Ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh banyak binatang buas tingkat tinggi. Kemudian kamu akan tahu bagaimana mengolah kekuatan bintang dan menggunakan kemampuan alamimu. Chen Xiang tersenyum dan berkata, jangan gugup. Ini adalah hal yang baik untuk Sister Bai Xing. Bai Xing tersipu dan mengangguk. Dia sudah lama tahu bahwa Chen Xiang bukan orang biasa. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan senjata ilahi klan Harimau Putih mereka. Sekarang dia tahu identitas Chen Xiang, dia menambahkan penegasannya. Di dunia alkimia suci ini, tidak pernah ada apapun yang menyebabkan gunung kekacauan menderita. Tapi Chen Xiang melakukannya. Dan sekarang dia ingin terus membuat gunung kekacauan menderita. Chen Xiang harus mengakui bahwa klan naga kerajaan melakukan banyak penyelidikan untuk menjaga dari klan Macan Putih. Mereka mengenal klan Macan Putih dengan sangat baik. Mereka bahkan tahu tentang upacara kebangkitan ini. Ketika Chen Xiang dan Macan Putih berkompetisi saat itu, berkat Long Sui yang memberitahunya tentang kelemahan Macan Putih sehingga dia bisa menang. Upacara kebangkitannya sangat sederhana. Perlu menyiapkan formasi. Long Sui mengetahui semua ini. Itu hanya membutuhkan kekuatan unik dari klan Harimau Putih. Ini tidak sulit bagi Chen Xiang. Dia memiliki senjata ilahi Harimau Putih, yang berisi kekuatan unik itu. Jika tidak berhasil, dia bisa membiarkan Bai Xing mengatur formasi sendiri. Sampai malam, Chen Xiang mengatur formasi kebangkitan. Saudari Bai Xing, Anda duduk bersila di tengah. Lalu tutup mata Anda. Biarkan diri Anda tertidur. Ritual semacam ini harus dilakukan ketika Anda masih sangat muda. Jadi tidak akan membuat Anda merasa sakit. Chen Xiang menyeka keringatnya dan menarik napas. Formasi kebangkitan ini masih agak rumit, tapi untungnya dia memiliki fondasi yang baik, jadi dia masih menyelesaikannya. Bai Xing sedikit gelisah. Segera duduk bersila di dalam formasi, lalu memejamkan mata, membiarkan dirinya rileks, dan jatuh ke dalam kondisi tidur nyenyak. Formasi segera meledak menjadi cahaya keemasan redup, menutupi tubuh Bai Xing. Tubuh halus Bai Xing perlahan-lahan ditangguhkan, mengambang di atas formasi, dikelilingi oleh bintang-bintang, dengan rambut panjang hitam legam yang indah berkibar, dan senyum alami dan indah di wajahnya, terlihat sangat cantik. Dia menyerap kekuatan bintang-bintang. Dan banyak. Itu mungkin mengubah tubuhnya. Chen Xiang menunjukkan senyuman, seharusnya baik-baik saja menjelang fajar. Kamu tidak perlu khawatir.
Apa yang kamu lakukan di dunia fana? Hal semacam ini. Banyak makhluk abadi di dunia alkimia suci dan dunia surgawi tidak mengetahuinya. Seorang anak sepertimu benar-benar tahu. Yan Zilan menghela nafas lega dan menatap Chen Xiang dengan senyum menawan. Bab 663 Eksperimen Api Jiwa. Yan Zilan tidak lagi memiliki sikap lembut dan sopan terhadap Chen Xiang. Ini karena dia benar-benar memperlakukan Chen Xiang sebagai teman. Itulah mengapa dia menjadi santai. Ini rahasiaku. Chen Xiang tersenyum misterius dan melanjutkan, sekarang mari kita berbisnis dulu. Yan Zilan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Chen Xiang, dan berkata, 200 pil yang menghidupkan kembali, 305 elemen pil Xuanyuan, 300 pil pendingin tubuh Xuanyuan, 100 pil Yanyan, 100 juta satu pil, total 90 miliar. Saya akan memberi Anda setengah harga. 405 miliar. Jika di luar, dibutuhkan setidaknya 150 juta satu pil untuk mendapatkannya. Dan kualitasnya rendah. Apa yang saya berikan kepada Anda berkualitas tinggi. Sudut mata Chen Xiang berkedut. Jika itu lebih dari selusin pil, dia akan baik-baik saja. Tapi sekarang ketika dia mendengar harganya, dia terkejut. Dan itu adalah harga diskon dari seorang kenalan. Jujur, hal semacam ini dijual di alam surga. Kamu harus mencarinya. Di alam fana, kamu tahu. Sume Yao berkata dengan senyum genit, sekarang itu tergantung pada pesonamu. Bisakah kamu membiarkan kecantikan nomor satu di dunia alkimia suci ini menguranginya untukmu? Saya menjualnya kepada Anda dengan harga rendah. Saya harus membayar sebagian ke gerbang Shengdan. Anda baik kepada saya. Jadi bukan apa-apa. Yan Zilan tersenyum manis, tetapi matanya sangat menggoda. Jika Chen Xiang memiliki cukup kristal, kesepakatan itu pasti akan segera dilakukan. Tapi sekarang dia hanya bisa memikirkan apa yang harus diturunkan. Melihat ekspresi Chen Xiang saat ini, Yan Zilan tidak dapat menahan cekikikan genit. Berapa banyak kristal yang kamu miliki? Hanya 2 miliar. Chen Xiang menghela nafas. Berikan padaku. Aku akan membayar sisanya untukmu. Ini pembayaranku untukmu. Yan Zilan mengulurkan tangan gioknya, menyipitkan matanya dan tersenyum manis. Chen Xiang merasa bahwa latihan yang dia berikan padanya juga sangat berharga, jadi sekarang dia tidak akan merasa menyesal. Dia tahu bahwa wanita cantik yang telah menghancurkan negara dan orang-orang di depannya sama sekali tidak peduli dengan kristal ini. Yan Zilan memandang Yunju saat ini, dan kemudian berkata kepada Chen Xiang, Bai Xing dan aku sama-sama mendapatkan bantuanmu dan mendapat banyak keuntungan. Kamu benar-benar orang yang mulia. Yunju juga saudara perempuanku yang baik. Bisakah kamu membiarkan dia mendapatkan sedikit kebangsawananmu? Yunsu diam-diam menonton dari samping. Meskipun kekuatan Chen Xiang lemah dibandingkan dengan miliknya, dia penuh pesona dan misteri. Dia benar-benar ingin menafsirkan pria seperti itu. Pada saat ini, wajahnya sedikit merah, dan dia menatap Chen Xiang dengan penuh harap, dengan senyum manis dan lembut di wajahnya. Meskipun Yunzu adalah serigala api binatang peri yang kuat, tapi dia merasakan Chen Xiang sekarang. Dia adalah domba yang baik dan lembut, cantik dan menyenangkan. Dia terlihat sedikit polos. Mata murni itu penuh dengan cahaya polos, sangat menyenangkan. Melihat wajah bijaksana Chen Xiang, Yan Zilan berkata dengan genit, apakah menurutmu Yunzu tidak membantumu? Jadi kamu hanya... Yan Zilan memegang tangan Chen Xiang dan menjabatnya. Dia cemberut dengan tatapan benci yang sangat mematikan bagi pria. Melihat postur kecantikan nomor satu di dunia pil suci ini, jantung Chen Xiang berdebar kencang. Bahkan Yunzu juga diam-diam terkejut. Itu adalah pertama kalinya dia melihat saudari ini bertingkah seperti bayi. Dan berpikir bahwa Yan Zilan berusaha memenangkan beberapa keuntungan untuknya, hati Yunzu tiba-tiba terasa hangat. Chen Xiang menarik tangannya ke belakang dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, Saudari Zilan, kamu berbeda dari saat aku melihatmu untuk pertama kalinya. Lebih baik tidak memiliki sikap kecantikan nomor satu di dunia pil suci. Kamu adalah peri abadi Zilan, peri wanita yang kuat. Kamu sangat memohon padaku, orang kecil biasa.
Itu benar-benar membuatku frustrasi. Penampilan Yunsu tidak lebih buruk dariku. Apakah menurutmu dia lebih murni dan polos? Dia tidak tahu bagaimana mendekati pria. Sekarang Chen Xiang mengerti seberapa dalam hubungan antara Yan Zilan dan ketiga saudara perempuan itu. Saya pasti akan datang ke alam pil suci di masa depan. Tentu saja, saya akan menjilat 3 kakak perempuan. Ketika saya datang, saya akan memiliki dukungan yang kuat. Saya hanya memikirkan apakah akan memberikannya benda itu. Chen Xiang tidak pernah pelit untuk memperluas jaringannya. Dan harta berharga dan beberapa sarana yang menentang surga di tangannya tidak ada bandingannya bahkan untuk yang abadi. Melihat apa yang dikatakan Chen Xiang, Yan Zilan tersenyum. Gerakan menggoda semacam itu membuat Chen Xiang mengerang di dalam hatinya. Dia berharap bisa melompat dan menanggalkan kecantikan ini. Aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki banyak harta. Mengapa kamu masih memikirkan apa itu? Tanya Yan Zilan, dengan senyum manis di wajahnya. Saat ini, Yunsu berkata dengan suara rendah, masih tidak perlu. Aku tidak membantumu. Aku tidak bisa mengambil barang yang sangat mahal. Larut malam, Shirahoshi masih mengambang di formasi kebangkitan, berbaring telentang, dengan ekspresi damai dan tenang, seolah sedang menikmati sesuatu. Tetapi pada saat ini, Chen Xiang mengeluarkan mayat. Itu adalah mayat seorang lelaki tua, bagian luarnya ditutupi dengan es dingin, dan ada pengekangan di atas es, itu adalah pengekangan untuk mencegah hilangnya energi di dalam mayat. Yan Zilan sedikit mengernyit, Chen Xiang tertawa dan berkata, bagi banyak orang, mayat ini mungkin hanya mayat. Tapi saya bisa membuat mayat ini berharga. Keluarga Gu saya membutuhkan setidaknya ratusan miliar kristal. Bahkan jika ada, mungkin tidak dapat membeli nilai yang saya buat dari mayat ini. Yan Zilan tidak asing dengan kekuatan gaib Chen Xiang. Saat itu, Chen Xiang mencuri bunga naga giok di bawah pengawasan banyak orang yang kuat, membunuh Kuo Huaqing, seorang tetua yang kuat di Gunung Kekacauan, dan kemudian merebut 2 buah token api kekacauan dari orang yang kuat di Gunung Kekacauan. Berapa nilainya? Yan Zilan dengan hati-hati melihat mayat yang membeku itu, dia tidak bisa melihat apa-apa. Chen Xiang terkekeh, aku juga tidak tahu nama mayat ini. Dia adalah seorang nirvana yang ingin membunuhku. Dia seharusnya selamat dari 8 bencana. Dan dia adalah sesepuh penting dari kuil Dewa Api. Mendengar kuil Dewa Api, tubuh halus Yan Zilan dan Yunju bergetar. Chen Xiang tidak menyangka bahwa ketenaran kuil Dewa Api akan begitu terkenal di dunia pil suci. Kekuatan yang berspesialisasi dalam mengekstraksi jiwa api dari tubuh manusia. Itu sangat mendominasi di surga. Dan kekuatan keseluruhannya sangat kuat. Aku tidak menyangka kamu berani memprovokasi mereka. Yan Zilan menyadari bahwa apa yang dia katakan adalah omong kosong. Chen Xiang bahkan berani mengacaukan gunung kekacauan, apalagi yang tidak berani dia lakukan. Jiwa api orang ini masih ada di tubuhnya. Dan saya memiliki cara untuk mengekstraknya. Agaknya kedua kakak perempuan juga mengetahui rasa sakit dari jiwa api yang menyatu. Saya dapat membiarkan saudari Unsu memiliki jiwa api. Tetapi ketika saatnya tiba, dia harus menanggung rasa sakit dari jiwa api yang menyatu. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam, itulah mengapa saya mempertimbangkan apakah akan memberikan benda ini kepadanya. Saudari Unsu memupuk api. Jiwa api sangat bermanfaat baginya. Ketika Chen Xiang berada di alam mendalam pertama, dia telah membunuh beberapa tetua kuil Dewa Api yang memiliki jiwa api. Semua mayat diawetkan olehnya. Kuil Dewa Api dapat mengekstraksi jiwa api dari tubuh manusia untuk digabungkan dengan yang lain. Tidak mengherankan bahwa Chen Xiang dapat mengekstraksi mereka dari tubuh. Yang mengejutkan Chen Xiang adalah Yunsu berkata dengan berani, aku tidak takut. Hanya saja mayat ini lebih berharga bagimu. Kamu alkimia. Cukup bagus. Chen Xiang tersenyum tipis pada Yunsu. Bab 664 kuil api akan menjadi sial. Chen Xiang melakukan ini. Di satu sisi, dia bisa memperdalam hubungannya dengan 3 saudara perempuan Yan Zilan. Meskipun mereka wanita, mereka kuat, berstatus tinggi, dan semuanya cantik.
Dia pasti akan mendapatkan perhatian mereka ketika dia datang ke alam pil suci di masa depan. Di sisi lain, dia juga ingin membuktikan apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengekstraksi jiwa api dari kematian dan kemudian mengintegrasikannya ke orang lain. Jika dia berhasil, di masa depan, jika dia memiliki kekuatan, dia akan memburu dan membunuh orang-orang kuil Dewa Api. Keluarkan jiwa api dari tubuh dan perlakukan tubuh dengan caranya sendiri. Biarkan mereka merasakan suasana hati seperti apa yang akan mereka rasakan setelah jiwa api dikeluarkan. Ambil ini. Makanlah saat kamu kesakitan. Ini akan menghilangkan rasa sakitnya. Chen Xiang mengeluarkan sepotong daging merah cerah dan indah. Ini adalah bubur buah inti bumi. Segera setelah Chen Xiang mengeluarkannya, Yan Zilan dan Yun Su bisa melihat hal yang luar biasa di dalamnya. Yan Zilan bertanggung jawab atas bisnis Sheng Dan Men, karena dia adalah orang yang mengetahui barang, dia menemukan bahwa tingkat buah ini jauh lebih baik daripada buah peri yang dia sebutkan. Yun Su tidak mengambilnya, meskipun Chen Xiang tidak peduli ketika dia memberikannya padanya, dia agak takut untuk menerimanya karena itu terlalu berharga. Yan Zilan tertawa kecil, dia mencubit wajah polos Yun Su, "Kakak, aku baru saja menghabiskan banyak usaha. Terimalah." Memikirkan kesediaan Yan Zilan untuk mengorbankan penampilannya barusan, untuk bertindak seperti anak manja kepada Chen Xiang untuk mendapatkan keuntungannya, hatinya menghangat lagi, dan dia mengulurkan tangan gioknya untuk mengambilnya. Menggunakan keterampilan melahap sihir yang dikombinasikan dengan mana seharusnya bisa mengekstraksi jiwa api, kata Long Shui. Dia telah berdiskusi dengan Sumei Yao dan Bai Youyo tentang berbagai metode untuk mengekstraksi jiwa api. Pada akhirnya, dia merasa bahwa ini adalah metode yang paling aman dan efektif. Fungsi iblis yang melahap mengekstraksi semua energi dari tubuh seseorang. Chen Xiang menggunakan ini untuk melahap jiwa guntur, tetapi memasuki tubuhnya pada saat itu. Jika dikendalikan oleh mana yang kuat, itu dapat mencegah jiwa api memasuki tubuhnya selama ekstraksi. Saya akan mulai. Ketika saatnya tiba, saya harus berkonsentrasi. Kalian harus membantu saya melindungi hukum. Ekspresi Chen Xiang berubah, menjadi sangat serius, juga. Jangan biarkan masalah ini keluar. Mungkin bukan hanya kuil Dewa Api yang akan menangani saya. Karena ini berlaku untuk kekuatan sihir yang melahap. Jika orang lain tahu bahwa dia memiliki kekuatan sihir yang begitu menakutkan, dia akan sangat merepotkan. Kekuatan sihir semacam ini tidak dimaksudkan untuk direbut oleh orang lain, atau mereka ingin membunuh orang yang mengetahui kekuatan sihir semacam ini, jangan sampai dia ditelan suatu hari nanti. Baik Yun Su dan Yan Zilan mengangguk. Chen Xiang melepaskan mana yang tak terlihat, membungkusnya dengan telapak tangannya, dan kemudian melepaskan kesadarannya, memasuki tubuh itu, dan merasakan jiwa api yang melebur ke setiap bagian tubuh orang ini. Dia sudah memiliki jiwa api Qian Kun yang perkasa di tubuhnya. Ditambah dengan indera spiritualnya yang kuat, dia merasakan semuanya sekaligus. Kemudian dia menggunakan keterampilan melahap sihir untuk melahap jiwa api itu secara selektif. Yan Zilan juga ingin melihat metode apa yang digunakan Chen Xiang untuk mengekstraksi jiwa api. Tapi dia hanya merasakan bahwa Chen Xiang melepaskan mana. Dia tidak bisa melihat hal lain sama sekali. Tangan Chen Xiang diletakkan di atas dada mayat. Api ungu samar tiba-tiba meluap dari mayat. Yan Zilan dan Yun Su menatap mata yang indah ketika mereka melihatnya. Ini benar-benar jiwa api ungu. Itu adalah harta yang tak ternilai di dunia alkimia suci. Terutama untuk beberapa alkemis tua, itu pasti bisa membuat alkemis kaya kehilangan kekayaannya sebagai gantinya. Di telapak tangan Chen Xiang, sekelompok api ungu dan keras berdenyut perlahan mengembun, bersinar dengan cahaya ungu yang sangat menyilaukan, di bawah malam yang gelap. Itu seperti bintang ungu cemerlang yang memancarkan cahaya. Yan Zilan dan Yun Su sama-sama mengerti saat ini. Mengapa Chen Xiang mengatakan bahwa dia bisa membuat mayat ini berharga? Mereka bisa serupa. Jika membunuh seseorang yang memiliki jiwa api di kuil Dewa Api, manfaat apa yang akan didapatnya? Jika beberapa kekuatan mengetahui tentang kemampuan ini, mereka mungkin akan mencoba yang terbaik untuk membuat Chen Xiang bekerja untuk mereka.
Jika Istana Dewa Api tahu, maka Istana Dewa Api pasti akan menyingkirkan Chen Xiang dengan segala cara. Jadi, mereka mengerti mengapa Chen Xiang membiarkan mereka menyimpan rahasia mereka dengan sangat hati-hati. Kemampuan Chen Xiang untuk mengungkapkan rahasia penting di depan mereka berarti dia benar-benar mempercayai mereka. Itu juga berarti bahwa Chen Xiang memperlakukan mereka sebagai teman yang dapat dipercaya dengan hidup dan mati. Tidak butuh waktu lama. Jiwa api ungu di tangan Chen Xiang menjadi sangat besar. Seperti semangka, semburan tenda ungu yang intens bersinar. Selesai. Aku tidak menyangka akan secepat ini. Chen Xiang menyegel mayat itu lagi, karena masih banyak energi di dalamnya yang bisa dimakannya nanti. Saudari Yunsu, apakah kamu siap? Chen Xiang sedikit tersenyum. Mata Yunsu berkedip karena kegembiraan dan kegembiraan, dia menatap Chen Xiang dengan sangat berterima kasih dan mengangguk, Chen. Xiang memegang jiwa api ungu di tangannya dan menekannya ke perut Yunsu. Wajah Yunsu tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesakitan, dan pakaiannya juga terbakar seketika, memperlihatkan tubuh giok seputih salju yang dikelilingi oleh api lavender. Mata Chen Xiang berkedip. Saudari Zilan. Cepat bawa dia ke tempat yang sunyi. Dia sengaja ingin berubah menjadi bentuk dan sekering aslinya. Chen Xiang buru-buru berteriak, Saudari Yunsu, cepat makan buah yang kuberikan padamu. Yan Zilan terbang mendekat, memeluk Yunsu, dan terbang ke satu arah. Yunsu juga dengan enggan memakan buah hatinya. Tidak butuh waktu lama. Chen Xiang melihat semburan cahaya ungu berkedip dari tempat yang jauh di lembah. Dia juga mendengar raungan serigala samar dari waktu ke waktu. Agar tidak mempengaruhi Bai Xing dan mengganggu gerbang pil suci, Yan Zilan mengatur penghalang untuk mengisolasi deru manik-manik awan dan cahaya ungu. Chen Xiang tersenyum dan berkata, berhasil. Mulai sekarang, orang-orang dari kuil Dewa Api akan menjadi mangsa terbaikku. Haha, bagus sekali. Dengan fondasi kokoh mereka di surga, orang-orang ini mendominasi di dunia fana, menjarah jiwa api dan biji obat atribut api tingkat tinggi di mana-mana. Sume Yao berkata dengan penuh kebencian, yang terbaik adalah kembali ke dunia bela diri fana. Mari bersatu dengan keponakanmu dan yang lainnya untuk menghancurkan kuil Dewa Api, agar tidak ditusuk dari belakang oleh mereka ketika Perang Tiga Dunia dimulai. Kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Aku tidak akan membuatnya lebih mudah untuk kuil Dewa Api di alam bela diri fana. Pandangan kejam melintas di mata Chen Xiang. Penatua dan melarikan diri ke sini karena dia dianiaya oleh kuil Dewa Api. Dia tahu bahwa ada banyak orang dengan jiwa api di dunia lain yang ditarik dari tubuh mereka oleh kuil Dewa Api dan dibunuh. Terima kasih telah memberinya hadiah yang luar biasa. Bab 665 Tubuh Suci. Setelah Chen Xiang datang ke Gunung Bunga Ungu ini, Yunsu bergabung dengan jiwa api dan bintang putih membangkitkan kemampuan bawaannya. Ini semua karena Chen Xiang. Yan Zilan harus mengakui bahwa Chen Xiang memang karakter yang sangat kuat. Seluruh tubuhnya diselimuti tabir misterius. Itu membuat orang merasa bahwa dia berasal dari dunia yang sangat kuat dan misterius. Jika Chen Xiang tidak mengakuinya sendiri, Yan Zilan tidak akan percaya bahwa Chen Xiang berasal dari dunia fana. Bai Xing diselimuti cahaya putih suci dan tergantung di atas formasi kebangkitan. Bulu matanya yang melengkung sedikit bergetar, dan dia membuka mata indahnya sedikit. Pipi merah mudanya penuh dengan senyum manis. Dia berkata dengan lembut, aku tidak menyangka latar belakangku menjadi seperti ini. Aku bukan bintang bencana. Dia masih melayang di atas formasi, bintang-bintang di langit tampak jauh lebih terang dari biasanya, matanya yang tenang dan indah menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip. Bencana sepertimu. Aku ingin sebanyak yang aku punya. Aku tidak takut mendapat masalah. Chen Xiang terkikik dan berjalan ke sisi Bai Xing. Tapi Yan Zilan menatap kosong pada Chen Xiang. Meskipun dia tahu bahwa Chen Xiang dan Du Yanyao berpura-pura menjadi suami dan istri, bagaimana mungkin dia tidak melihat pikiran Du Yanyao terhadap Chen Xiang. Terima kasih, Tuan Shen. Bai Xing tersenyum lembut, dan memandang Chen Xiang dengan penuh rasa terima kasih. Karena sejak dia masih kecil, dia sangat menyalahkan dirinya sendiri.
Dia telah membunuh banyak orang dan bahkan dermawan yang membawanya masuk. Sekarang dia tahu bahwa itu hanya kebetulan dan tidak ada hubungannya dengan dia. Ini membuatnya merasa lebih nyaman. Dia khawatir Yan Zilan dan Yunsu akan terseret di masa depan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Karena aku masih membutuhkanmu untuk banyak membantuku. Chen Xiang tersenyum padanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu ingin kembali ke langit berbintang yang luas di masa depan? Bai Xing menatap Yan Zilan dengan senyum hangat di wajahnya, tidak perlu. Meskipun aku harus pergi ke sana, tapi aku sudah punya rumah di sini. Ini menggerakkan Yan Zilan untuk sementara waktu. Chen Xiang memandang Yan Zilan dan Bai Xing. Dia memiliki firasat. Di masa depan, ketiga saudara perempuan di Lembah Zilan pasti akan menghasilkan banyak uang di dunia pil suci. Saat itu fajar, Bai Xing melompat-lompat di lembah, mengejar kupu-kupu, dan berubah menjadi harimau putih kecil yang sangat kecil dan lucu dari waktu ke waktu, bermain dengan Chen Xiang, membuat Chen Xiang ingin membawanya pergi dan membawanya kembali ke dunia fana. Yunsu masih menyatu dengan jiwa api ungu. Meski ada pesona di sana, api ungu akan tetap keluar dari waktu ke waktu. Yunsu memakan buah hati bumi, dan butuh beberapa saat untuk mencerna energi yang dibawa oleh buah hati bumi. 3 hari telah berlalu, Yan Zilan kembali dari luar dan membawa kabar. Sebuah platform setinggi 30 kaki dibangun di alun-alun. Obor kekacauan akan ditempatkan di atasnya pada waktu itu. Dan di alun-alun, beberapa orang mulai membuat beberapa formasi. Mereka mengatakan bahwa mereka digunakan untuk berkomunikasi dengan para dewa. Tetapi saya bertanya kepada beberapa teman yang tahu cara mengatur formasi. Mereka mengatakan bahwa formasi tersebut khusus digunakan untuk menjebak orang. Bahkan makhluk abadi yang relatif kuat di dunia pil suci akan kesulitan untuk keluar dari formasi ini. Yan Zilan berkata, ini tidak diragukan lagi adalah jebakan yang dipasang untuk Anda. Saya tidak tahu manfaat apa yang telah diberikan Gunung Kekacauan kepada pasukan lain. Itu sebenarnya telah memungkinkan banyak kekuatan yang kuat untuk membantu mereka. Saat menyiapkan formasi, saya melihat master formasi terkenal dari pasukan lain. Wajah Chen Xiang serius, tampaknya Gunung Kekacauan selalu sulit untuk mengumpulkan semua token api kekacauan. Tapi sekarang saya memiliki 4 keping di tangan saya. Mereka pasti akan tergoda. Dan karena itu, saya juga perlu mengumpulkan ke-7 keping token api kekacauan. Saudari Zilan, apakah menurutmu mereka akan mengadakan kekacauan Fire Order pada hari libur? Chen Xiang memeluk harimau putih kecil yang lucu di lengannya, membelai bulu lembut di tubuhnya. Harimau putih kecil ini persis seperti apa Bai Xing. Yan Zilan menggelengkan kepalanya, tidak. Untuk memancingmu keluar, mereka pasti akan menggunakan yang asli. Mereka tahu kamu bukan vegetarian. Jika kamu tahu bahwa kamu menggunakan yang palsu, dan kamu tidak muncul, mereka akan menyia-nyiakan usaha mereka. Chen Xiang menyentuh kepala kecil Bai Xing itu dan berkata sambil tersenyum, Saudari Bai Xing, terserah padamu. Kejutkan orang-orang itu. Haha. Sebuah cahaya putih menyala pada harimau putih kecil itu, dan itu berubah menjadi wanita langsing dan anggun dengan pakaian putih berkibar. Mata indah Bai Xing bersinar dengan cahaya nakal. Dia tersenyum genit, saya pikir Anda benar-benar bintang bencana. Tapi saya pikir sangat menyenangkan melakukan hal semacam ini dengan Anda. Sangat menyenangkan hanya dengan memikirkannya. Bai Xing awalnya adalah wanita nakal. Dia sering berubah menjadi anak kucing untuk bermain dengan Chen Xiang. Meskipun dia sangat tua dan kuat, dia sangat suka bermain. Sekarang hatinya terbuka, itu saja. Bai Xing. Tentang seberapa besar bintang yang bisa kamu dapatkan. Kamu harus memahami poin ini dengan baik. Jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Yan Zilan bertanya, melirik Chen Xiang, dan meludah dengan suara rendah, bajingan kecil. Kamu telah mengajari adikku Bai Xing untuk gagal. Kamu harus bertanggung jawab. Chen Xiang tersenyum dan berkata, bagaimana kalau saya menikahinya? Saya akan mendisiplinkannya dengan baik. HMPH. Kedua gadis itu mendengus genit.
Bai Xing memandang ke langit dan berkata, jika aku melepaskan semua kekuatan di tubuhku, aku seharusnya bisa menarik bintang api yang 100 kali lebih besar dari kota suci surgawi. Tiba-tiba, ada serigala melolong di lembah. Chen Xiang dan kedua wanita itu melihat semburan cahaya ungu berkedip ke arah mereka. Yunzu muncul di depan mereka, dan benar-benar telanjang. Tubuh giok montok Yunzu yang memancarkan temperamen murni baru saja ditampilkan di depan Chen Xiang. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang melihat tubuh keton wanita tanpa pikiran jahat. Karena kecantikan murni itu sepertinya memancarkan semburan cahaya suci dan dapat memurnikan kekuatan jahat apapun. Kakak tertua, kakak kedua. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi binatang peri dengan jiwa api. Yunju sangat senang. Ada senyum murni dan manis di pipinya. Ketika dia melihat mata lurus Chen Xiang, dia menyadari sesuatu. Ini menyebabkan wajahnya menggesek, memerah seperti apel. Reaksi Yan Zilan cepat, dia mengeluarkan jubah ungu dan membungkusnya di tubuh Yunzu. Aku tidak melihat apa-apa. Chen Xiang menyeringai 2 kali. Ini membuat wajah Yunju memerah, dan dia tidak berani mengangkat kepalanya. Melihat penampilan pemalu dari kecantikan murni ini, baik Yan Zilan dan Bai Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah. Saudari Yunzu, saya tidak menyangka Anda bisa melebur dalam waktu sesingkat itu. Dan juga mencerna energi dari potongan daging itu. Chen Xiang mengubah topik pembicaraan, dan berkata dengan terkejut di wajahnya. Bab 666 Pindahkan Semesta. Chen Xiang merasa lega bahwa mutiara awan berhasil menyatu dengan jiwa api. 3 saudara perempuan dan adik laki-laki akan pergi ke kota Tiansheng sekarang. Aku harus pergi untuk melihat medan terlebih dahulu. Saudari Bai Xing masih membutuhkanmu untuk menguasai waktu. Panggil bintang tepat waktu, Chen Xiang mengepalkan tinjunya dan berkata. Yan Zilan berkata dengan cemas, aku akan pergi denganmu. Jika terjadi kesalahan, aku masih bisa menyelamatkanmu. Tidak. Saya akan menghubungi Sister Bai Xing ketika saatnya tiba. Biarkan dia menampilkan bakatnya dan memanggil bintang-bintang turun. Chen Xiang menyerahkan Bai Xing token giok. Ini untuk komunikasi. Yan Zilan tahu bahwa jika Chen Xiang pergi seperti ini, begitu dia berhasil, dia akan kembali ke dunia bela diri fana pada saat itu, dia tidak tahu berapa lama untuk bertemu lagi. Ketiga wanita itu mengirim Chen Xiang keluar dari lembah. Sapa Yan Yao untukku, kata Chen Xiang. Aku akan memperlakukannya seperti saudara perempuan. Jangan khawatir, Yan Zilan merasakan kemurungan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia mengulurkan tangan batu gioknya dan membelai wajah tampan Chen Xiang. Hati-hati, Yan Zilan memperingatkan. Chen Xiang mengangguk. Pada saat ini, Yunju datang, berdiri berjinjit, dan mencium pipi Chen Xiang. Terima kasih. Saya pasti akan datang ke lembah untuk bermain lagi di masa depan. Chen Xiang mengangguk sambil tersenyum dan berkata, pasti akan datang. Hati-hati. Chen Xiang mengenakan jubah hitam. Saat berlari, dia menyamar. Setelah melihat Chen Xiang pergi, dia menghilang dari pandangan. 3 saudara perempuan Yan Zilan kembali ke lembah Zilan. Penampilan Chen Xiang membawa titik balik besar dalam hidup mereka. Untuk ini, dia sangat berterima kasih kepada Chen Xiang di dalam hatinya. Di kota suci surgawi, Chen Xiang berkeliaran di sekitar alun-alun. Meskipun dia tidak bisa mendekatinya, dia dapat dengan jelas melihat banyak orang mengatur formasi di sana. Hanya saja cara mengatur formasi sangat tertutup, sehingga sulit dilihat orang luar. Agar kamu berani bertarung, mereka pasti tidak akan mengatur orang kuat di alun-alun ini. Pada saat itu, kita hanya perlu menggunakan 72 transformasi untuk bekerja sama dengan 9 langit. Tidak perlu melangkah ke alun-alun. Kita bisa mendapatkan token api kekacauan, kata Long Shui. Chen Xiang tinggal di penginapan tertinggi yang paling dekat dengan alun-alun. Dia mengamati platform tinggi sepanjang hari, menunggu hari ketika konferensi akan dimulai. Ini adalah pemungutan suara terakhirnya di alam pil suci. Dia akan kembali tanpa penyesalan. Memikirkan hal ini, dia sangat bersemangat. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Hari ini, alun-alun penuh dengan orang.
Mereka semua berpakaian indah dan khidmat. Chen Xiang dapat melihat Du Hai, Xie Shilong dan Du Kangsheng di antara kerumunan. Akhirnya di sini. Chen Xiang buru-buru mengeluarkan tablet batu giok yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Bai Xing. Saudari Bai Xing, jika kamu memanggil bintang-bintang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendarat di tanah? Tanya Chen Xiang. Ini masih pagi, dan Gunung Kekacauan mengumumkan bahwa upacara pemanggilan para dewa dilakukan pada siang hari. Dibutuhkan sekitar 10 napas. Bintang api bisa jatuh dari langit. Bintang itu dipilih secara khusus olehku. Setelah dipanggil, itu akan membakar banyak kekuatan api dan menghantam tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Menilai dari energi yang terkandung dalam bintang, jika orang-orang tua itu tidak menghentikan mereka, mereka semua akan mati. Suara Bai Xing bermartabat, jika mereka tidak berhenti saat itu, aku harus membiarkan bintang itu meledak di udara, agar tidak menghancurkan kota dan melukai orang yang tidak bersalah. Chen Xiang berkata, ya. Mereka benar-benar tidak akan menghentikannya ketika saatnya tiba. Jangan tertekan. Bahkan jika bintang-bintang meledak di udara, orang-orang tua ini lebih takut mati daripada aku. Mereka pasti akan mengambil tindakan untuk menghentikannya. Meskipun dia berkata demikian, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Bakat Bai Xing ini benar-benar menakutkan. Sekarang dia tahu mengapa klan naga kekaisaran tahu banyak tentang klan harimau bintang kosong ini. Ini untuk mencegah orang-orang ini bermain-main. Memanggil bintang-bintang perlu dilakukan setiap 500 tahun. Jika bisa dilakukan terus-menerus, klan harimau putih akan lama menjadi penguasa langit, kata Long Sui. Pada siang hari, alun-alun dikelilingi oleh sekelompok murid terkenal dan pasukan berpangkat tinggi. Jumlah orang mendekati 10.000. Chen Xiang masih bisa melihat Fen Yakun dan Lin Xi. Bahkan Yan Zilan telah datang. Jika bintang jatuh tidak bisa dihentikan, maka semua orang di sini akan tamat. Ini akan dimulai. Pada saat itu, semua orang akan mengatakan bahwa Gunung Kekacauan memanggil bintang. Mereka tidak akan mengira itu adalah aku. Chen Xiang merasa sangat gugup saat ini, saya harap sekelompok dewa tua dapat bergerak tepat waktu. Banyak orang melihat-lihat saat ini, ingin melihat apakah Chen Xiang ada di sekitar, meskipun mulut Gunung Kekacauan mengatakan untuk menggunakan Kekacauan Fire Order untuk memanggil para dewa, semua orang dapat melihat bahwa ini adalah jebakan yang dipasang untuk Chen Xiang. Jika Chen Xiang bisa berhasil, maka Gunung Kekacauan akan malu dan terlempar pulang, dan mereka juga akan kehilangan kekacauan Thor terakhir di tangan mereka. Ini dimulai. Hati Chen Xiang menegang. Dia melihat seorang lelaki tua berambut putih berjubah abu-abu terbang ke platform tinggi, mengeluarkan 3 token api kekacauan, menempelkannya di papan kayu, dan melompat untuk berdiri di antara kerumunan dengan pemikiran di benak Chen Xiang, dia melepaskan mana. Dia ingin melakukan hal yang sama saat dia mencuri bunga naga giok terakhir kali. Pertama, dia menggunakan teknik penutup mata untuk menciptakan ilusi yang menyelimuti platform tinggi. Dan Long Sui akan menyulap tangan besar dalam ilusi, menangkap ketiga token kekacauan itu, dan membawanya kembali. Untuk menghindari ketahuan dan tertangkap pada saat itu, Chen Xiang meminta Bai Xing untuk memanggil bintang turun, dan kemudian melakukan pencurian kekuatan magis bersama dengan Long Sui. Semangat Chen Xiang jauh lebih kuat sekarang. Mana ditambahkan di belakangnya, dan dia bisa langsung membuka penutup mata itu. Jadi dia tidak perlu banyak waktu. Saudari Bai Xing, mulai. Chen Xiang mengambil kartu giok dan mengirim pesan ke Bai Xing. Pada saat yang sama, dia dan Long Sui melepaskan mana, dan membiarkan mana datang ke platform tinggi. Tiba-tiba, formasi di alun-alun tiba-tiba memancarkan semburan cahaya keemasan Chen Xiang, yang berada di hotel, muncul di platform tinggi setelah matanya menjadi gelap. Chen Xiang segera ketakutan. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia mendorong dan menepi. Ini membuatnya lengah. Namun, dia masih memasukkan 3 token api kekacauan ke dalam harta penyimpanan tepat waktu. Token kekacauan itu nyata. Ini membuatnya merasa sangat lega, melihat Chen Xiang tiba-tiba muncul di platform tinggi, Yan Zilan sangat terkejut.
Karena Chen Xiang mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melangkah ke alun-alun pada saat itu. Kerumunan yang berdiri di sekitar alun-alun menonton tiba-tiba terjadi keributan. Karena Chen Xiang benar-benar datang, dan dia juga mengambil token api kekacauan. Chen Xiang, kamu benar-benar ahli dalam trik. Meskipun aku tidak tahu kekuatan apa yang kamu gunakan, kamu bisa memasuki alun-alun dengan tenang. Tapi kamu masih bisa merasakan formasi yang kami buat. Kemudian formasi itu diaktifkan, pindahkan alam semesta, dan pindahkan kamu melalui ruang. Pria tua berjubah abu-abu itu tertawa keras, serahkan obor kekacauan super cepat di tanganmu. Aku berjanji gunung kekacauan tidak akan mengejarmu di masa depan. Pada saat ini, wajah semua orang kuat di sisi alun-alun berubah secara drastis. Mereka melihat ke langit, dan melihat sebuah batu besar terbakar dengan api dan berkedip dengan guntur dan kilat jatuh dari langit. Kejutan yang meletus saat itu menyebabkan seluruh kota bergetar hebat. Cepat, semuanya. Kalau tidak, kita semua akan mati. Seluruh lantai 18 akan hancur, Duhai meraung, matanya merah, dan dia melompat dengan tergesa-gesa. Semua pembangkit tenaga juga melompat dengan kecepatan tercepat, mengumpulkan kekuatan mereka, dan bersiap untuk menangkap bintang besar itu, lalu memindahkannya ke tempat lain. Jika mereka mengebom di sini, seluruh kota pasti akan hancur. Bab 667 akhirnya kembali. Yan Zilan melirik Chen Xiang, dan buru-buru terbang. Hun Yuan, cepatlah. Anak ini terkunci dalam formasi. Dia tidak bisa keluar, teriak seorang lelaki tua. Orang bernama Hun Yuan adalah lelaki tua berjubah abu-abu. Dia tiba-tiba melihat benda berbentuk cakram di tangan Chen Xiang. Dan benda itu masih dengan gila-gilaan menyerap energi di tubuh Chen Xiang. Itu adalah gerbang Luotian. Chen Xiang telah berhasil. Yang harus dia lakukan sekarang adalah membuka gerbang luar angkasa dan kembali ke alam bela diri fana. Setelah Chen Xiang melangkah ke alam seribu perbaikan, energi sejatinya menjadi lebih kuat. Itu cukup baginya untuk kembali dari alam alkimia suci ke alam bela diri fana. Sebuah pintu ruang muncul. Setelah Hun Yuan melihatnya, dia meraung, Chen Xiang mati. Setelah mendengar ini, orang-orang kuat yang terbang ke langit tiba-tiba menoleh. Mereka melihat Hun Yuan melambaikan tangannya. Energi abu-abu melesat ke arah Chen Xiang. Dan Chen Xiang, yang baru saja akan memasuki pintu ruang, terkena energi ini dan berubah menjadi kabut darah. Pintu ruang juga tertutup saat ini. Pada saat itu, pikiran Yan Zilan menjadi kosong. Melihat kabut darah mengambang di platform tinggi, jantungnya berdenyut sangat menyakitkan hingga dia hampir jatuh. Semua orang terkejut saat melihat pemandangan ini. Meskipun Chen Xiang adalah orang yang sangat lemah, hal-hal yang dia lakukan menghancurkan bumi. Tanpa diduga, dia meninggal seperti ini. Duhai menghela nafas panjang, merasa sangat menyesal, dia terus terbang ke udara. Setelah terkejut, banyak orang kuat terus menghentikan bintang agar tidak jatuh. Yan Zilan menekan kesedihan di hatinya, menatap Hun Yuan dengan marah, mengepalkan tangan batu gioknya dengan erat, dengan air mata berlinang, dan terbang menuju bintang yang tinggi di langit. Di alam bela diri fana, Chen Xiang muncul di hutan. Ini adalah benua Chenwu. Ini adalah hutan yang sangat dekat dengan Taiwumen. Chen Xiang melihat kakinya yang patah dan memarahi sambil tersenyum, bajingan tua. Akhirnya aku menang. Haha, Chen Xiang hanya melambat sedikit, kakinya ditiup menjadi kabut darah, tapi sekarang mereka tumbuh dengan cepat. Melihat daging dan tulang berdarah terus tumbuh di pahanya, Chen Xiang berseru, apakah ini kekuatan regenerasi ulong? Benar-benar kuat. Tampaknya kamu sudah memiliki darah naga giok. Kamu tidak memiliki kekuatan apapun sekarang. Kamu dapat tumbuh dengan cepat. Hanya darah naga giok yang bisa melakukannya. Long Sui tersenyum dan berkata, aku akhirnya kembali ke sini. Aku tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Chen Xiang menghabiskan seluruh kekuatannya, membuka pintu ruang dan kembali ke alam bela diri fana. Meskipun dia tidak berdaya saat ini, dia merasa sangat santai. Dia akhirnya kembali ke tanah tempat dia dilahirkan. Tidak banyak orang tua yang begitu kuat sehingga mereka bisa menghancurkan dunia. Di kota suci hari itu, dia selalu tegang.
Orang-orang tua di alam pil suci itu seharusnya mengira kamu sudah mati, kata Bai Youwil. Dia dan Sumeyao baru saja berkeringat. Ini yang terbaik. Saya harap orang-orang tua ini bisa hidup lebih lama. Saya pasti akan mencari mereka. Chen Xiang melihat kakinya yang pulih. Dia penuh kekaguman. Dia berdiri dengan seluruh kekuatannya dan mengambil beberapa langkah. Tidak ada bedanya dengan kaki asliku. Tidak terbayangkan. Tubuh fisikku sangat kuat. Dapat dikembalikan ke keadaan semula. Chen Xiang menepuk pahanya yang telanjang, dan tertawa menjijikkan, menakuti burung dan binatang buas untuk terbang. Setelah minum obat mujarab, Chen Xiang dengan cepat memulihkan banyak energi aslinya. Dia memakai celana dan melompat di hutan gunung ini. Dia sudah sangat akrab dengan tempat ini. Jika Anda menggunakan obat untuk memulihkan tubuh yang rusak, tidak hanya tidak akan sekuat sebelumnya setelah pemulihan, tetapi juga akan sangat tidak nyaman. Tapi sekarang saya merasa kaki saya tidak pernah patah. Chen Xiang sekarang mengerti mengapa garis keturunan naga giok direnggut oleh naga kekaisaran lainnya sebagai harta, dan juga mengerti mengapa ada begitu banyak naga betina yang melemparkan diri ke pelukan mereka. Tubuh naga itu sangat kuat, jika terluka, butuh waktu lama untuk pulih, tetapi jika memiliki darah naga giok, ia dapat pulih dengan cepat. Chen Xiang baru saja memasuki alam mendalam bela diri tertinggi. Dia sangat terkejut. Karena dia melihat kepala botak yang sangat muda. Kepala botak itu memiliki senyum yang sangat lembut. Itu terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Chen Xiang tidak akan pernah melupakan senyum ini. Karena ini adalah senyum khas Wu Kaiming. Kepala botak kecil. Haha. Kamu telah diremajakan. Apa yang terjadi? Chen Xiang menampar kepala mengkilap Wu Kaiming dengan suaranya. Banyak tetua dan beberapa murid sejati berkeringat dingin. Di antara sekte Taiwu, saya khawatir hanya penjahat seperti Chen Xiang yang berani memukul kepala Wu Kaiming seperti ini. Dia juga menampar dan tertawa pada saat yang sama. Jika dia ingin membunuh orang lain, dia sudah lama dimusnahkan. Selamat. Anda telah berhasil melewati 8 kalpa nirvana. Anda hanya berjarak 1 kalpa dari naik ke surga. Chen Xiang tersenyum, menyentuh kepala botak yang mengkilap itu. Wu Kaiming tersenyum kecut dan berkata, "Paman kecil, kamu seperti orang gila itu. Melihat kepalaku yang botak, kamu selalu ingin menggodaku seperti ini." Chen Xiang membawa Wu Kaiming kembali ke halaman Raja Taidan. Setelah masuk, dia tidak melihat Penatua Dan, atau Wu Qianqian. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Berkat orang tua gila yang mengajari saya sejenis seni bela diri. Itu memberi saya penampilan awet muda. Tapi itu sangat merugikan saya. Saya hampir disiksa sampai mati oleh orang tua gila itu. Wu Kaiming mengenang masa lalu ini, mendesah tanpa henti. Inilah manisnya penderitaan. Chen Xiang mengetahui dari Wu Kaiming bahwa alam bela diri fana ini baru berlalu lebih dari sebulan. Dan sekarang adalah waktunya Akademi Iblis Penakluk mengadakan pertemuan seni bela diri Iblis Penakluk. Banyak ahli alam nirvana diundang untuk bertukar seni bela diri. Putra Tuhan ini adalah orang yang sangat kuat. Dan dia telah memprovokasi Anda sepanjang waktu. Hanya saja tidak ada tanda-tanda keberadaan Anda. Banyak orang berpikir bahwa Anda takut sehingga Anda tidak menerima tantangannya. Wu Kaiming berkata dengan emosi, putra dewa ini turun dari surga. Dia memiliki status yang hebat di surga. Beberapa latihan dan obat-obatan yang dibawanya dapat menarik beberapa orang tua yang kuat. Kekuatan Akademi Penakluk Iblis semakin luas dan semakin luas di dunia seni bela diri fana. Chen Xiang tidak terkejut dengan ini. Dan dia juga berpikir bahwa anak Tuhan tidak dapat mengancamnya. Terlebih lagi, anak Tuhan tidak menguasai seni bela diri penekan setan sebanyak yang dia lakukan. Pengalamannya di alam pil suci membuatnya lebih kuat. Suasana hati dan kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Menundukkan klub seni bela diri iblis. Tentu saja aku harus ikut bersenang-senang. Chen Xiang pergi begitu dia mengatakan dia ingin. Dia meninggalkan sekte Taiwu, melangkah ke formasi teleportasi dan datang ke benua raja.
Kemudian dia terbang menuju Akademi Penakluk Iblis. Kondisi yang ditawarkan oleh Akademi Iblis Penakluk sangat murah hati, dan ada juga kemampuan untuk mempelajari seni bela diri penaklukan iblis. Tidak perlu menghabiskan terlalu banyak spar. Oleh karena itu, banyak murid terkenal dari dunia bela diri fana telah memasuki akademi satu demi satu. Hanya dalam waktu singkat, banyak kota telah didirikan di dekat Akademi Penakluk Iblis, dan itu menjadi sangat hidup. Bab 668 Pertemuan Teman Lama. Chen Xiang datang ke kota dekat Akademi Iblis. Saat mengetahui nama kota tersebut, dia sangat terkejut, karena kota tersebut bernama kota Shaoyun. Ini membuatnya langsung memikirkan Liao Shaoyun, yang telah menjadi musuhnya selama bertahun-tahun, dan dia telah merencanakan untuk menyingkirkan Liao Shaoyun secepat mungkin begitu dia kembali dari dunia alkimia suci. Berjalan di jalan, Chen Xiang melihat banyak orang mengenakan jubah putih, dan di belakang jubah ada 4 huruf merah kecil, Balai Seni Bela Diri Shaoyun. Chen Xiang dengan cepat memikirkan sesuatu, dia sekarang dapat yakin bahwa Liao Shaoyun ini pasti menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan penghargaan dari anak dewa, jika tidak, dia tidak akan dapat membangun kekuatan kecilnya di sini. Dia yakin bahwa pemilik sasana seni bela diri Shaoyun adalah Liao Shaoyun. Setelah beberapa pertanyaan, Chen Xiang mengetahui bahwa aula seni bela diri Shaoyun memang dimiliki oleh Liao Shaoyun, dan kota itu diganti namanya karena aula seni bela diri Shaoyun di sini. Aula seni bela diri Shaoyun baru dibuka selama sebulan. Dan terutama bagi mereka yang kaya tetapi tidak cukup memenuhi syarat untuk memasuki Akademi Penakluk Setan. Karena seni bela diri Shaoyun mendapat dukungan dari Shenzi, banyak orang mendaftar untuk belajar seni bela diri, yang memungkinkan Liao Shaoyun mendapatkan penghasilan yang sangat besar darinya. Putra dewa ini tidak bisa duduk diam, dan melompat keluar untuk menunjukkan kekuatannya. Karena status dan bakatnya yang tinggi, tidak mengherankan jika sekelompok orang mengaguminya. Lagi pula, orang ini berasal dari surga, dan dia pasti telah membawa banyak hal baik dari atas untuk memenangkan beberapa orang yang kuat, kata Sumei Yao. Sekarang Chen Xiang menyamar dan pergi ke kota. Dia membunuh Dongfang Yao di aula Sanlai Timur Akademi Penakluk Iblis. Meskipun tidak ada yang melihat dia melakukannya, mereka semua mencurigainya, jadi setelah itu, dia tidak hanya dikeluarkan dari Akademi Penakluk Iblis, tetapi juga dicari oleh 100 juta kristal. Di antara 4 aula Akademi Penakluk Setan, Dongfang Yao dari Dongfang Liang Hall memiliki latar belakang yang sangat menonjol, tetapi dibantai, sementara Hua Qiuxia dari Nanxiang Baihua Hall, yang menyerang Chen Xiang di kota Piaoxiang, ditangkap oleh Hua Xiangyue dan dikurung di sel kematian dan Xiang Taoyuan. Kedua tuan aula keduanya menghilang karena Chen Xiang, jadi bagaimana mungkin anak dewa tidak tahu? Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan anak Tuhan, wajar jika banyak orang melihat Chen Xiang menghilang, bagaimanapun, anak Tuhan datang dari surga. Orang menggunakan akal sehat untuk melihat bahwa tidak peduli seberapa kuat Chen Xiang, dia pasti tidak akan dapat mengalahkan seseorang dari langit, tetapi banyak orang tidak tahu bahwa Chen Xiang benar-benar telah membunuh seseorang dari langit, dan dia masih di nirvana. Chen Xiang datang ke sebuah hotel di dekat aula seni bela diri Shaoyun, duduk di sana dan memandangi Liao Shaoyun yang keluar dari pintu. Liao Shaoyun masih semuda sebelumnya, kekuatannya masih di puncak alam 100 perbaikan, dan kulitnya tidak buruk. Aku mengeluarkan Thunder Soul orang ini, jadi dia memulihkan vitalitasnya begitu cepat. Gumam Chen Xiang. Apa yang mengejutkan Chen Xiang adalah bahwa Liao Shaoyun berdiri di pintu, melihat celah di tanah, dan berkata dengan mencibir, teman-teman babi Chen Xiang sama seperti dia, mereka semua adalah orang-orang bodoh. Mereka berani untuk memprovokasi balai seni bela diri Shaoyun kita. Meskipun pria gemuk seperti babi itu memiliki beberapa kemampuan, tetapi pada akhirnya, saya merusak lengan. Ketika Chen Xiang mendengar ini, gelas anggur di tangannya hancur berkeping-keping dengan klik, dan dia sangat marah karena dia tahu siapa orang yang lengannya hancur itu adalah Jurong, pria gemuk itu. Tetapi pada saat ini, dia melihat seorang pria dengan kostum hiasan emas tiba-tiba muncul dari pintu, dan memasuki gerobak yang sangat mewah bersama Liao Shaoyun. Gerobak itu sebenarnya ditarik oleh 4 kelompok Pegasus,
yang terbang menjauh dari kota Shaoyun dalam sekejap mata. Apakah pria itu anak Tuhan? Auranya sangat besar, aku bahkan tidak melihat wajahnya dengan jelas. Tiba-tiba, Chen Xiang melihat seorang pria tampan dengan tubuh yang kuat dan kulit gelap muncul di jalan, berjalan menuju seni bela diri Shaoyun dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Pria ini adalah Yun Xiaodao. Teman baik, saya telah bekerja sangat keras untuk memasuki alam 100 penyempurnaan, dan bocah ini juga berada di alam 100 penyempurnaan. Chen Xiang bergegas keluar dan muncul di depan Yun Xiaodao. Yun Xiaodao melihat seorang lelaki tua menghentikannya, dan hendak marah. Tetapi melihat mata Chen Xiang yang sangat akrab dengannya, dan dia segera melihat bahwa pria ini adalah Chen Xiang yang menyamar. Jurong tidak sadarkan diri dan terluka parah, tetapi dia sudah stabil. Sepertinya dia telah minum obat yang lebih baik, tetapi dia hanya perlu waktu untuk pulih. Bagaimana dengan Xiao Maotou? Bagaimana dia bisa membiarkan Lao Ju diintimidasi oleh orang lain? Chen Xiang mengeluarkan pil dan memasukkannya ke mulut Jurong. Chen Xiang tiba-tiba merasakan ki dingin, dia menoleh dan melihat Sui Long dengan mata sipit, yang mengejutkannya. Naga bermata sipit, tidak buruk. Chen Xiang tersenyum dan menepuk bahunya, kekuatannya sebenarnya berada di alam 100 refinement. Wang Shengren dengan sengaja melindungi Liao Shaoyun, dan ini adalah masalah para junior. Kepala sekolah pergi ke orang tua dari Akademi Iblis Penakluk. Pada saat itu, orang tua itu juga meminta maaf atas nama Liao Shaoyun, jadi tidak apa-apa, kata Sui Long dingin. Wang Shengren adalah nama putra dewa, tetapi di Akademi Seni Bela Diri Shaoyun dan Penaklukan Iblis, ia harus dihormati sebagai putra dewa. Chen Xiang menggosok tinjunya, meminta maaf adalah kentut. Akademi Iblis menggunakan 100 juta kristal untuk menangkap saya. Selama saya menghilang, pasti ada banyak orang yang mencari saya. Kemudian saya akan membuat penampilan profil tinggi dan menghapus balai seni bela diri Shaoyun yang brengsek itu. Mendengar ini, darah Yun Xiaodao dan Sui Long menyala dengan ganas, dan ekspresi mereka bersemangat. Mereka tahu bahwa jika Chen Xiang ada di sana, maka balai seni bela diri Shaoyun pasti akan berakhir seperti ini. Tuan, mengapa hal yang begitu baik tidak disebut merindukanku? Sebuah suara muncul, yang mengejutkan Chen Xiang dan mereka bertiga. Seorang anak laki-laki botak berusia 15 atau 16 tahun, tampan dan tampan muncul di depan pintu. Xiao Qiu. Chen Xiang tertawa terbahak-bahak, terbang mendekat, mengangkat tangannya dan menepuk kepala botak yang mengkilap. Anak laki-laki, mengapa kamu tumbuh begitu besar? Chen Xiang ingat bahwa ketika Xiao Qiu meninggalkannya, dia hanyalah seorang anak kecil. Tetapi sekarang dia sudah remaja. Anda harus tahu bahwa klan Dali tumbuh sangat lambat, dan sekarang dia terlihat seperti remaja, yang berarti dia telah menghabiskan waktu yang lama, yang hanya dapat dicapai dalam formasi waktu itu. Saya tiba-tiba memahami warisan keluarga Dali kami, jadi kekuatan saya telah menembus. Tuan, Anda tidak perlu khawatir. Meskipun saya jauh lebih kuat dari Anda sekarang, Anda tetaplah tuan saya. Karena tanpa ajaran Anda, saya tidak memiliki kesempatan untuk memahami warisan nenek moyang saya, kata Xiao Chou dengan sangat serius. Bab 669 Karunia Menarik. Yun Xiaodao dan Sui Long melihat Xiao Qiu mengatakan hal seperti itu. Mereka semua sedikit terkejut, dia berpikir bahwa dia telah membuat kemajuan pesat di bawah pelatihan Gudong Chen. Tetapi beberapa kata dari Xiao Qiu mengungkapkan bahwa dia tampaknya memiliki kekuatan untuk membunuh Chen Xiang secara instan. Dan bagaimana dengan kekuatan Chen Xiang? Yun Xiaodao, Sui Long dan Xiao Qiu tidak tahu, tetapi menurut informasi yang mereka dapatkan ketika Chen Xiang menghilang terakhir kali, itu mungkin di Soul Martial Realm. Chen Xiang menampar kepala botak Xiao Chou lagi. Bocah kecil, kamu masih berutang pelajaran. Melihatmu seperti ini, sepertinya kamu tak terkalahkan. Ini tidak baik. Xiao Chou tersenyum sangat percaya diri. Dia tidak lagi memiliki sikap menantang yang dia miliki saat itu. Tuan, saya mengatakan yang sebenarnya. Warisan klan Dali saya sangat bagus. Saya sudah berada di puncak 100 alam pemurnian. Setelah saya memahami warisan klan Dali,
Saya menerima banyak kekuatan yang diberikan, memungkinkan saya untuk merasakan jiwa bela diri, memperkuat jiwa bela diri, dan memperkuat tubuh fisik. Dari alam bela diri roh ke alam bela diri jiwa dan kemudian ke alam 100 penyempurnaan, semuanya tanpa hambatan, dan saya telah melonjak ke tahap saya saat ini dalam satu tarikan napas. Baik Yun Xiaodao dan Sui Long sangat terkejut, dan mereka muncul dalam satu nafas. Tapi Chen Xiang memiliki senyum main-main di wajahnya, dia tidak mengambil hati sama sekali, tapi diam-diam dia menghela nafas dalam hatinya bahwa dia memiliki pandangan jauh ke depan, untungnya dia telah mendapatkan banyak hal di dunia pil suci, jika tidak dia akan benar-benar diberikan waktu oleh muridnya. Papa, Chen Xiang menampar kepala mengkilap Xiao Chou dengan keras beberapa kali. Nak, kamu masih terlalu sombong. Jangan berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang meningkat, dan tidak ada orang lain yang meningkat, kesempatan untuk mengungguli saya masih magang Anda. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Xiang tiba-tiba menampar, tetapi karena kecepatannya terlalu cepat, tidak ada yang melihatnya menyerang, tetapi ada ledakan, dan Xiao Chou tiba-tiba menghilang. Tapi ada lubang berbentuk manusia di dinding di kejauhan, dan ada gelombang kutukan dari luar setelah Xiao Qiu dipukul oleh Chen Xiang, tubuhnya langsung menembus banyak rumah, dan membuat lubang besar di banyak rumah dan dinding. Anak ini, jika kamu tidak memberinya bakat, kamu benar-benar tidak tahu seberapa baik seorang guru. Chen Xiang tersenyum ringan. Yun Xiaodao dan Sui Long sepertinya tidak terlalu terkejut, karena menurut mereka itu cukup normal, mereka hanya menghela nafas dalam hati. Jurong bangun. Setelah dia mengambil ramuan Chen Xiang, lengannya perlahan tumbuh. Ramuan ini adalah pil kelas atas di tingkat bumi, dan bahkan orang-orang di Nirvana dapat pulih dengan cepat setelah memakannya. Terlebih lagi, Jurong, hanya saja Chen Xiang tidak memberitahunya nama ramuan mahal ini. Jika Jurong mengetahuinya, dia mungkin sangat tertekan sehingga dia ingin memuntahkan ramuan ini untuk dijual. Kakak Shen, aku sengaja menyakitimu karena aku ingin kamu muncul. Aku tahu kamu pasti akan datang. Kulit Jurong meningkat pesat. Setelah melihat Chen Xiang, dia tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, aku bisa melakukan beberapa trik di bawah tangan Liao Xiaoyun itu. Aku akan menyerahkan orang ini padamu. Xiao Qiu kembali, tertutup debu, dan dia melihat bahwa Chen Xiang tidak lagi menyombongkan diri. Karena dia baru saja menegangkan tubuhnya, mewaspadai gerakan tiba-tiba Chen Xiang untuk mengujinya, tetapi dia masih dikirim terbang oleh telapak tangan Chen Xiang. Dan dia tidak menggunakan energinya yang sebenarnya, ini adalah kekuatan tubuh fisiknya, memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan merinding. Jutua, kamu seharusnya bisa bergerak sekarang, kan? Tanya Chen Xiang. Jurong segera melompat dari tempat tidur, dan bertanya sambil tersenyum, pil jenis apa ini? Itu membuat saya pulih sepenuhnya begitu cepat. Tentu saja Chen Xiang tidak akan memberitahunya bahwa itu adalah pil penyelamat jiwa. Dia hanya tersenyum dan berkata, neraka Ganoderma, ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Xiao Qiu, Sui Long, Yun Xiaodao dan Jurong, melihat apa yang dikatakan Chen Xiang, tahu bahwa Chen Xiang punya rencana untuk berurusan dengan Liao Xiaoyun. Katakan saja, kata Jurong. Ini adalah pil penempaan tubuh 9 bukaan. Anda menemukan cara untuk menyebarkan pesanan hadiah, mengatakan bahwa Anda bisa mendapatkan pil penempaan tubuh 9 bukaan dengan mengambil kepala Liao Xiaoyun. Chen Xiang mengeluarkan pil, hal semacam ini tidak berbeda dengan kacang di matanya sekarang. Namun di mata Jurong dan yang lainnya, itu memang harta karun, mereka merasa tidak ada gunanya menghadiahi Liao Xiaoyun dengan pil. Chen Xiang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Liao Xiaoyun sangat cerdas, jadi dia pasti tidak akan tertangkap. Kemudian, dia mengeluarkan pil lain, ini adalah pil penyelamat. Mencium aroma obat dan mendengar kata-kata, pil penyelamat hidup, Jurong dan mereka berempat tertegun. Tidak ada nirwana. Jangan mencurinya, itu akan digunakan untuk membeli kepala dewa, saya ingin melihat betapa sombongnya mereka. Chen Xiang menyerahkan kedua pil itu kepada Jurong. Anda harus kembali ke Taiwumen, melepaskan berita lain di sana, dan juga mengundang beberapa orang yang tidak dapat diakui.
Memberi 2 pil berharga ini kepada Jurong sehingga hanya untuk mengumumkan hadiahnya. Ini adalah 10 ramuan emas Yuan murni. Anda memberitahu mereka bahwa ini adalah hadiah mereka. Biarkan mereka mencoba yang terbaik untuk menyebarkan berita ini ke seluruh dunia seni bela diri fana dalam waktu sesingkat mungkin. Chen Xiang adalah seorang alkemis, dan hal yang paling diperlukan tentu saja adalah pil. Sekarang Yun Xiaodao dan yang lainnya telah sepenuhnya merasakan nasib menyinggung seorang alkemis. Jangan khawatir, aku punya banyak hal semacam ini, tetapi kamu harus siap untuk membeli kristal dariku. Meskipun kamu adalah temanku, aku tidak bisa memberikannya kepadamu dengan cuma-cuma. Chen Xiang tertawa dan berkata, kamu harus tahu bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan untuk disembelih olehku. Yun Xiaodao tertawa keras, kami rela disembelih untuk membeli pil ini. Sepertinya kita harus mencari waktu untuk mendapatkan beberapa kristal. Melalui susunan teleportasi di kota, Jurong berteleportasi ke susunan teleportasi besar di kota raja, lalu kembali ke gerbang Taiwu, dan kemudian menemukan Wu Kaiming, memintanya untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Hanya dalam setengah hari, Yun Xiaodao menerima berita tentang hadiah tersebut, dan seluruh dunia bela diri fana terkejut dengan ini, karena itu adalah hadiah yang sangat besar, dan Anda harus tahu bahwa pil yang mengembalikan kehidupan jauh lebih menarik daripada tiang, terutama bagi orang-orang tua di negara bagian nirwana. Bahkan untuk pil tubuh penempaan 9 lubang, ada banyak seniman bela diri yang baru saja melangkah ke alam nirvana dan mereka yang baru saja memasuki alam nirvana sangat tertarik. Ini menyusahkan. Diketahui bahwa Lao Ju menawarkan hadiah. Untungnya, dia tinggal di sekte Taiwu. Yun Xiaodao berkata sambil tersenyum, Ju tua terluka oleh Liao Xiaoyun. Itu normal baginya untuk melakukan hal seperti itu, tetapi banyak orang bertanya-tanya siapa yang memberinya pil di tangannya. Xiao Qiu menyentuh kepala botaknya dan berkata sambil tersenyum, banyak orang seharusnya menebak bahwa Tuan memberikannya kepadanya. Aula. Zhan Shen melakukan perjalanan selama 9 hari, membiarkan kesadaran spiritualnya berkeliaran di aula seni bela diri Shaoyun. Dia dapat dengan jelas mendengar dan melihat hal-hal di sana, dan dia juga dapat mencium baunya, seolah-olah dia ada di sana secara langsung. Bab 670 kami di sini untuk menghancurkan lapangan. Tumbuh bersama jiwa Chen Xiang. Ketika dia menggunakan Immortal Travel 9 surga, dia juga bisa membuat kesadarannya bergerak lebih jauh, tapi itu masih jauh lebih buruk daripada Long Sui, dan itu menghabiskan banyak mana. Dia mengabaikan seluruh aula seni bela diri Shaoyun, dan segera melihat bahwa Liao Shaoyun kembali ke aula seni bela diri dengan ekspresi muram. Pesan, begitu kamu melihat Yun Xiaodao dan yang lainnya, kamu harus menangkap mereka, dan tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Liao Xiaoyun sangat marah saat ini, dia tidak menyangka seseorang akan menawarinya hadiah dengan pil yang begitu mahal, dan dia tidak memiliki metode penyembunyian Chen Xiang, jadi dia secara alami takut. Chen Xiang kembali sadar dan berkata, Liao Xiaoyun harus kembali. Putra Dewa Wang Shengren itu mungkin tidak akan berani berkeliaran sekarang. Dia pasti sangat marah sekarang. Dia adalah putra dewa yang agung, tetapi seseorang menawarkan hadiah di lehernya dengan pil yang pecah. Chen Xiang melihat ke langit, ada awan tebal di langit, dan saat ini sudah malam. Awan sangat tebal, malam ini akan sangat gelap, malam gelap dan angin kencang untuk membunuh orang. Chen Xiang berkata, ayo kita lakukan malam ini. Tidak ada seorang pun di negara bagian nirvana di aula seni bela diri Shaoyun. Long Sui telah mengkonfirmasi hal ini, dan meskipun hanya ada 4 dari mereka di pihak Chen Xiang, mereka semua adalah pemain yang baik, terutama Xiao Qiu. Keluarga kuat yang telah bertualang dan darahnya telah bangkit, bahkan Chen Xiang merasa butuh banyak kekuatan untuk mengalahkannya sebagai magang. Kakak Shen, jadi kamu tidak akan pergi ke asosiasi seni bela diri penakluk iblis? Tanya Yun Xiaodao. Mengapa kamu menanyakan itu? Aku pasti akan berpartisipasi. Chen Xiang tertawa. Kamu membunuh Liao Xiaoyun, mereka pasti tidak akan membiarkanmu mendaftar. Yun Xiaodao berkata, kami tidak akan dapat mendaftar pada saat itu. Xiao Qiu berkata, jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan pergi, itu tidak jarang. Yun Xiaodao berkata,
hadiah dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangmo adalah pil darah naga putih kecil. Dikatakan bahwa Wang Shengren mengambilnya sendiri, dan sekarang diserahkan kepada kepala sekolah yang bertanggung jawab dari Asosiasi Seni Bela Diri untuk diamankan. Pil darah naga putih, yang membuat Chen Xiang diam-diam terkejut, Long Shui buru-buru berkata, "Chen Xiang, pil darah naga putih ini dapat digunakan untuk membangkitkan darah naga putih kecantikan berambut putih di tubuhnya." Dongfang Yao mengatakan sebelumnya bahwa putra Tuhan punya cara untuk membuat Leng Youlan membangkitkan darah naga putih. Agar Leng Youlan menjadi lebih kuat mengingat kekuatannya, tentu saja Chen Xiang harus mendapatkan pil darah naga putih. "Tidak bisakah kamu membuat benda ini?" Chen Xiang bertanya pada Long Shui, "Apa sebenarnya ini?" Pil darah naga putih adalah sesuatu seperti ramuan yang dipadatkan oleh naga putih dengan darah yang sangat kuat. Kegunaan terbesar bagi orang biasa adalah untuk memperkuat tubuh, tetapi hanya berguna untuk orang dengan tubuh yang lebih lemah. Umumnya, naga putih digunakan untuk manusia yang memiliki darah naga putih. Untuk orang seperti itu, kegunaan terbesar adalah untuk membangkitkan darah. "Aku tidak bisa," kata Long Shui. Sui Long berkata, "Selama Anda dapat mendaftar, Anda dapat berpartisipasi jika Anda lulus penilaian." Kemudian Wang Shengren selalu ingin menantang Chen Xiang, jadi mereka tidak akan pernah menghentikan Chen Xiang untuk mendaftar. Chen Xiang mengangguk dan berkata, "Ya, jika saya dihentikan, saya akan menyamar dan pergi dengan nama lain." Pil darah naga putih ini pasti sangat berharga bagi Wang Shengren. Jika Anda tidak menerimanya dengan sia-sia, Anda tidak akan menerimanya. Yun Xiaodao tertawa. Pada malam hari, Chen Xiang, Yun Xiaodao, Jurong, dan Xiao Chou sedang berjalan di jalan. Pada saat ini, kota Shaoyun masih sangat ramai, dan ada juga semburan teriakan dari aula seni bela diri Shaoyun, disertai dengan gejolak kompetisi seni bela diri. Liao Shaoyun sudah pergi, bukan di dalam. Long Shui berkata tiba-tiba, "Mungkinkah dia bersembunyi?" Chen Xiang tidak menyangka Liao Shaoyun, yang baru saja kembali belum lama ini, tiba-tiba pergi lagi. "Tidak masalah, aula seni bela diri Shaoyun ini harus dihancurkan malam ini." Chen Xiang masih berjalan dengan agresif di jalan. Orang yang lewat dapat mengetahui secara sekilas bahwa mereka telah datang ke aula seni bela diri Shaoyun. Liao Shaoyun ditawari hadiah hari ini, dan itu cukup normal bagi seseorang untuk melakukannya di malam hari, dan sebagian besar orang di kota ini adalah prajurit yang datang ke Asosiasi Seni Bela Diri Penakluk Setan. Mereka mengenali Yun Xiaodao dan Sui Long, tetapi tidak ada yang mengenali Chen Xiang dan Xiao Qiu yang menyamar. Chen Xiang dan yang lainnya diikuti oleh sekelompok orang yang menonton kegembiraan, yang persis seperti yang diinginkan Chen Xiang. Di pintu masuk aula seni bela diri Shaoyun, Chen Xiang dan yang lainnya dihentikan oleh dua pria kuat. "Apa yang kamu lakukan? Jika kamu ingin mengambil kepala pemilik gimnasium, pergilah dari sini." Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Chou meninju gerbang yang tertutup. Pukulan itu sekuat guntur, memancarkan semburan cahaya keemasan. Ketika mengenai udara, itu menyebabkan semburan gelombang udara dan dentuman sonik yang menggetarkan, mengenai dua pria kuat, dan gerbangnya pecah terbuka. Ini mengejutkan semua orang, karena pemuda berkepala botak ini memiliki pukulan yang luar biasa, dan pukulannya, yang diremehkan, memiliki kekuatan yang begitu kuat. "Ayo pergi!" Chen Xiang berteriak dengan dingin, gelombang suara bergetar dari mulutnya, dan berubah menjadi raungan, seperti naga yang melolong, membangkitkan badai kekuatan yang dahsyat. Riak biru yang terlihat dengan mata telanjang bergerak maju dengan kuat. Gerbang yang dihias dengan mewah itu langsung terkoyak dan hancur saat menyentuh gelombang suara, dan mereka yang keluar dari dalam semuanya terguncang, memuntahkan darah, dan berteriak lagi dan lagi. Langkah ini tidak hanya mengejutkan mereka yang mengikuti untuk menonton kesenangan, bahkan Yun Xiaodao dan yang lainnya juga sangat ketakutan. Long Xiao Jiutian, ini adalah seni bela diri sonik tingkat dewa. Chen Xiang menggunakan 3 lapis keterampilan untuk membunuhnya, dan menyebabkan kerusakan yang begitu hebat. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, saya khawatir orang-orang itu akan terguncang, dan bahkan orang-orang di sekitarnya akan terpengaruh.
Chen Xiang berjalan di depan, menginjak pecahan, dan memasuki aula seni bela diri Shaoyun dengan cara yang sangat kejam. Kamu, untuk apa kamu di sini? Seorang pria parubaya bergegas keluar dengan sekelompok orang, melihat bahwa tempat itu benar-benar hancur dan ada banyak master seni bela diri mereka tergeletak di tanah, dan pada saat yang sama merasakan aura ganas dari Chen Xiang dan yang lainnya, yang membuatnya tiba-tiba ngeri. Kami di sini untuk menghancurkan arena. Bukankah Liao Shaoyun mengatakan itu? Siapapun yang memiliki kemampuan dapat datang dan menghancurkan sasana seni bela diri Shaoyunnya kapan saja. Yun Xiaodao tertawa keras dan berkata, di mana si idiot ini bersembunyi sekarang? Dia akan sangat menyesal jika dia tidak melihat sasana bela dirinya dihancurkan. Kesempatan, Xiao Chou sangat bersemangat hingga darahnya terbakar, dia bergegas masuk, dan hanya dalam sekejap, sebuah rumah runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.